Makanlah tubuhku, setelah itu hancurkan tubuhku menjadi abu, lalu temarkan setengahnya ke laut dan setengahnya lagi ke daratan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan selisik. Coba bayangkan, ada seseorang yang hidupnya penuh dosa. Ia bukan orang yang dikenal soleh. Ia tidak dikenal sebagai ahli ibadah. Bahkan ia sendiri yakin, jika ia berdiri di hadapan Allah, maka ia pasti akan dihukum. Karena itulah, sebelum meninggal, ia membuat permintaan yang sangat aneh kepada keluarganya. Permintaan yang membuat anak-anaknya terkejut. Namun, permintaan itu justru menjadi sebab Allah mengampuni seluruh dosanya. Kisah ini bukanlah sekedar dongeng. Dalam riwayat Sahih Al-Bukhari, Rasulullah pernah menceritakan sebuah kisah nyata tentang umat terdahulu. Hiduplah seorang lelaki yang sangat takut kepada Allah. Bukan karena ia merasa dirinya soleh. Justru sebaliknya, ia sadar bahwa hidupnya dipenuhi kesalahan. Ia sering mengingat dosa-dosanya. Dan setiap kali memikirkan masa lalunya, hatinya dipenuhi ketakutan. Ia berkata dalam hatinya, "Jika aku bertemu Allah dalam keadaan seperti ini, aku pasti akan binasa." Rasa takut itu terus menghantuinya sepanjang hidupnya. Ketika ajalnya semakin dekat, ia memanggil anak-anaknya. Dengan suara yang lemah, ia berkata, "Anak-anakku, jika nanti aku mati, lakukan sesuatu untukku ya." Mereka bertanya, "Apa itu ayah?" Makanlah tubuhku, setelah itu hancurkan tubuhku menjadi abu, lalu temarkan setengahnya ke laut dan setengahnya lagi ke daratan. Gitu katanya kawan selisik. Jaga mereka baik-baik. Saya berjanji, Ayah. Ketika lelaki itu meninggal dunia, anak-anaknya menepati wasiatnya. Mereka membakar tubuh ayahnya, kemudian menghancurkannya menjadi abu. Angin membawa abu itu ke berbagai arah. Seolah-olah tubuh lelaki itu hilang. Seolah-olah tidak mungkin kembali lagi. Namun, manusia sering lupa bahwa kekuasaan Allah tidak terbatas. Allah memerintahkan bumi untuk mengumpulkan semua bagian tubuh lelaki itu. Allah memerintahkan laut untuk mengembalikan abunya. Dan dalam sekejap, semua bagian tubuhnya kembali utuh. Lelaki itu berdiri di hadapan Allah. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Apa yang membuatmu melakukan semua ini?" Pertanyaan itu menembus seluruh dirinya. Saat itu, tak ada lagi anak-anaknya. Tak ada lagi dunia. Tak ada lagi alasan untuk berpura-pura. Maka lelaki itu
menjawab dengan kejujuran yang keluar dari hati yang terdalam. Karena aku takut kepadamu, wahai Rabbku. Bukan karena ia mengira bisa lari dari Allah. Bukan karena ia menyangka bisa mengalahkan kuasa Allah. Tapi karena rasa takut. Takut yang begitu besar. Karena dosa-dosanya. Dan disitulah terjadi sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Ia datang dengan ketakutan. Ia datang dengan bayangan azab. Ia datang dengan perasaan bahwa dirinya pasti binasa. Namun yang ia temui adalah rahmat Allah. Allah mengampuninya. Masya Allah. Lelaki yang sepanjang hidupnya takut bahwa dosa-dosanya akan membinasakannya, justru diselamatkan oleh rasa takutnya kepada Allah. Bukan karena ia membanggakan amalnya. Bukan karena ia datang dengan cerita bahwa dirinya orang soleh. Tapi karena di dalam hatinya ada pengakuan, ada penyesalan, ada rasa takut yang tulus kepada Rabb-Nya. Dan Allah Maha mengetahui isi hati hambanya. Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah. Kisah ini mengajarkan sesuatu yang sangat dalam. Kadang kita merasa dosa kita terlalu besar, masa lalu kita terlalu gelap, kesalahan kita terlalu banyak. Lalu setan membisikkan satu hal yang berbahaya. Sudahlah, untuk apa kembali? Untuk apa bertobat? Bukankah semuanya sudah terlambat? Padahal Al-Quran justru berkata, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Karena Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Dan Allah juga berfirman bahwa rahmat-Nya meliputi segala sesuatu. Artinya, selama hati masih hidup, selama penyesalan masih ada, selama seorang hamba masih mau kembali, maka pintu ampunan belum tertutup. Yang berbahaya bukan hanya dosa, tapi ketika seorang merasa dosanya lebih besar daripada rahmat Allah. Kisah lelaki ini mematahkan keputusasaan itu. Ia penuh dosa, ia takut, ia bingung. Tapi ia masih punya satu hal yang sangat berharga. Hati yang gentar kepada Allah. Jadi, kalau hari ini kamu merasa masa lalumu terlalu buruk, kalau hari ini kamu merasa dosamu terlalu banyak, ingatlah kisah lelaki ini. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan menilai Allah dengan ukuran putus asamu. Karena bisa jadi Allah lihat bukan hanya masa lalu, tetapi hati yang datang kepadanya. Dengan takut, dengan penyesalan, dan dengan harapan untuk diampuni. Kalau kisah ini membuat kamu merenung, tulis di komentar ya. Masya Allah, dan subscribe channel ini karena masih banyak kisah dari hadis Nabi yang bisa mengubah cara kita memandang hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.